Nah, baru-baru ini pengacara dari Dr. Reza Gladys ya memberikan sejumlah pernyataan yang jika ditelaah guys secara yuridis dan logis terasa menggelitik ya, bahkan agak menyesatkan publik menurut saya ya. Apa saja pernyataan itu? Mari kita berikan reaction ya, tentu saja berbasis hukum dan teknologi forensik. Kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua investasi, ya kan? Jadi janganlah WA aja dipakai untuk menggugat itu. Dia boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan, itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Kalau memang boleh, ya. Pernyataan ini menunjukkan kekeliruan berpikir yang cukup serius ya guys. Faktanya di era hukum modern ya, dokumen elektronik termasuk chat WhatsApp telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, serta diperkuat lagi oleh pasal 188 KUHP. Jadi logika sederhananya ya, kalau surat kontrak tertulis bisa jadi alat bukti one prestasi guys. Mengapa tidak dengan percakapan elektronik yang substansinya memuat kesepakatan komitmen atau itikat? Apalagi validitas dokumen elektronik ya bisa diuji melalui metode uji forensik digital yang kini sangat lazim digunakan di hampir semua peradilan di Indonesia. Dengan kata lain guys, tidak semua chat WhatsApp bisa serta-merta dijadikan dasar gugatan. Tetapi bukan berarti WhatsApp tidak dapat dijadikan dasar gugatan sama sekali. Jadi argumen semua bisa digugat karena WhatsApp ya itu semata-mata bentuk overgeneralisasi yang menyesatkan. Tapi kan di dalamnya itu ada termasuk negosiasi harga dan segala macam, itu termasuk katanya untuk perjanjiannya harus gimana mas? Iya, tapi itu kan nggak jelas ya. Sebab di WhatsApp itu kan satu, pihaknya itu siapa? Apakah betul itu Indonesia apa bukan? Pihak sana siapa? Apakah betul itu kita atau bukan? Itu kan ketahuan nomor telepon siapa, nomor telepon siapa. Jadi kalau saya cek ke Mbak ini, tahu yang gugat di sini, ya kan? Ngakunya kami yang komunikasi chatting, padahal komunikasi chattingnya ke sana. Kan susah membuktikannya. Ya, jadi chattingan ini tidak masuk materi. Jadi di dalam praktik hukum pidana ya maupun perdata kontemporer, identifikasi pengguna nomor telepon itu sangat bisa dilakukan melalui sejumlah cara guys. Misalnya verifikasi kepemilikan nomor oleh penyedia jasa telekomunikasi atau provider melalui NIK, KK atau Post Regulation Era. Kemudian mungkin melalui digital forensic tools, kemudian pencocokan dengan bukti lain misalnya rekaman suara, log panggilan dan penyitaan perangkat dalam penyidikan. Faktanya pihak Reza Gladys sendiri telah menggunakan rekaman telepon ya sebagai alat bukti di kasus dugaan pemerasan. Itu berarti secara tidak langsung mereka mengakui ya legitimasi alat bukti elektronik. Jadi guys, bantahan terhadap chat WhatsApp sebagai alat bukti ya, tapi di saat yang sama menggunakan bukti digital dalam laporan pidana adalah bentuk inkonsistensi logis dan argumentatif. Jadi guys, pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Reza Gladys ya tidak menunjukkan penolakan terhadap isi substansi dari chat WhatsApp, melainkan terhadap legalitas medianya sebagai alat bukti. Jadi menurut hemat saya ya, ini menciptakan kesan bahwa isi percakapan tersebut mungkin saja ya cukup substantif untuk membuktikan adanya perjanjian atau keterlibatan. Sehingga upaya pembelaan diarahkan untuk mendiskreditkan medianya, bukan membantah isinya. Padahal guys, dalam kaidah pembuktian hukum modern ya, yang diuji bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana hal itu dikonfirmasi kebenarannya secara ilmiah dan forensik. Dengan demikian guys, kita berhadapan bukan pada kasus lemahnya alat bukti ya, melainkan pada strategi pembelaan yang tidak proporsional dan kontradiktif. Inilah yang saya sebut sebagai pembelaan yang tidak pada tempatnya. Salam dari netizen Esyandol yang kalau reaction nggak cuma bawa perasaan, tapi juga bawa dasar hukum dan akal sehat. Selanjutnya adalah mediasi yang sudah diperaturan Mahkamah Agung, tadi sudah diputuskan ada dua hakim judisial dan hakim judisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya. Biasanya kalau dalam hukum perdata itu guys, setelah sidang pertama, jika para pihak hadir ya secara sah, maka hakim wajib menawarkan mediasi. Jadi besar kemungkinan nih menurut saya agenda sidang besok ini adalah penunjukan mediator. Tuh bener kan yang saya bilang kemarin. Jadi sidang perdata nih kita berita di hari ini ternyata memang cuma berisi penunjukan mediator oleh majelis hakim ya. Ini wajar banget guys, karena dalam hukum acara perdata itu mediasi adalah tahapan ya, tahapan wajib sebelum majelis hakim masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kenapa wajib? Ya karena memang hukum acara perdata itu mengedepankan asas perdamaian. Mau para pihak ngotot atau tidak mau damai ya, tetap saja mediasi harus dijalankan dulu guys. Jadi mediasi ini bukan soal siapa mau baikan atau tidak ya, tapi prosedur resmi dan formal yang harus dilewati. Nah
Nah, ini juga penting dicatat ya, bahwa sampai pada tahap ini belum ada penolakan dari majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ya, terhadap Dr. Reza Gladys. Artinya ya gugatan Nikita Mirzani dianggap layak ya untuk diproses lebih lanjut. Tinggal nunggu nih apakah nanti bisa didamaikan atau tidak. Biasanya sih proses mediasi ini cukup memakan waktu juga guys. Dan dalam perkara yang sudah saling serang secara terbuka ya, seperti kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys, kemungkinan besar ya mediasi ini akan deadlock ya atau gagal. Jadi kalau deadlock ya maka sidang akan lanjut ke pokok perkara, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai akhirnya pada putusan. Jadi kesimpulannya sidang hari ini bukannya buang-buang waktu percuma ya, tapi langkah prosedural yang justru penting dalam proses perdata. Dan ini belum berarti gugatan Nikita Mirzani ditolak guys. Justru ini tanda bahwa gugatannya diterima dan sedang diproses. Menurut teman-teman nih, kira-kira mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys akan berhasil atau tidak? Atau akan buntu karena konfliknya sudah terlalu panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.